Saya telepon lah. Nah di telepon baru diangkat, dia baru bangun tidur, baru dibuka sama dia. Saya marahin, kamu udah lihat saya kok, pintu nggak dibuka gitu loh. Saya nunggu beberapa menit sampai saya ketok, saya telepon, baru kamu buka. Kan kamu udah ngeliat saya juga lihat kamu tadi kamu buka jendela. Dia bilang apa? Dia bilang dia nggak buka jendela karena dia lagi tidur. Gimana kerjaan hari ini? Alhamdulillah lancar mas. Katanya itu jam berapa? Jam 3 apa ya? Yang ada ngetok-ngetok sampai buka-buka CCTV tengah malam itu kenapa itu? Ceritanya tuh jam berapa itu? Sekitar jam 1 lah. Jam 1 lewat 48 menit. Tuh kamar ada yang ngetok. Kamarnya dia. Kamar dia ada yang ngetok. Pas dibuka nggak ada orang. Itu nggak cuma sekali katanya, nggak cuma sekali. Jadi dia pengen lihat CCTV di jam itu, di menit itu tuh siapa sih yang ngetok gitu kan? Iya. Orangnya turun atau ditelepon? Pertama telepon, WhatsApp. WhatsApp. Pertama WhatsApp ngechat ke saya bales. Paling misalnya besok, saya bilang gitu kan. Iya. Nah, nggak lama dia turun akhirnya, maksa gitu. Soalnya barusan diketok lagi katanya. Jadi ketok sebentar, pas dibuka nggak ada. Dia cepet bukanya. Jarak antara ketukan sama pas dia ngebuka pintu itu nggak lama. Tetep aja nggak ada orangnya. Nah terpaksa dia turun maksa tuh. Harus malam itu juga dia cek CCTV kemarin itu. Akhirnya ya udah kita puter tuh. Saya sama teman kerja saya tuh, si Waluyo. Kita puter CCTV. Terus pas diputar CCTV-nya itu gimana mas? Pas Lama itu. Jadi itunya. kita kan CCTV itu kan nggak bisa ngerekam langsung. Iya. Dia ada jeda kan. Karena kejadian itu tuh masih di jam-jam sebelumnya, kayak belum lama jedanya Masih di gitu loh. waktu yang Iya. sama ibaratnya. Jadi kita tunggu tuh sampai kerekam gitu videonya. Iya. Setelah kerekam menit di dia WA tuh katanya tuh dia WA setelah diketok. Jadi nggak jauh lah. Dari abis diketuk terus dia WA. Habis itu dia keluar ke kamar, dari kamar keluar nengok ke depan, dia tutup lagi pintunya, dia masuklah ke dalam, diketok lagi. Nah ketokan yang kedua itu yang bikin dia turun buat cek CCTV. Pas dicek CCTV nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kita putar dari jam 1 sampai jam 2 lebih lah. Iya. Dari lewat udah lama itu kejadiannya, lewat beberapa jam. Kita tungguin sampai CCTV itu kerekam gitu, keupdate gitu rekamannya. Tetap aja nggak ada apa-apa. Itu berapa kali mengulang video tersebut mas? Kalau ngulang ya sekali doang. ya. Jadi kita tunggu nih, dari terakhir bisa muter itu jam 1 lebih 16 menit. Jam 1 lebih 16 menit, terus kita berhenti di situ sambil nunggu. Kita refresh lagi CCTV-nya. Refresh, udah jalan tuh sampai 40 sekian menit. Sampai ke menit yang dia tunggu, menit-menit yang katanya kejadian itu, ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? Memang nggak ada apa-apa. Kemungkinan dari segi ininya itu kenapa ya? Apakah suara dari yang kamar yang lain atau Bisa gimana? jadi kalau feeling logisnya saya, itu. bisa jadi dari suara dari kamar lain. Tapi kalau kita lihat dari kejadian-kejadian sebelumnya, memang pernah ada di tempat ini gitu. Di tempat saya kerja memang ada. Tahun 2020 akhir. Berarti zaman corona ya? Apa belum? Sebelum corona. ya, sebelum Covid. Gak lama setelah itu Covid. Itu tukang tuh baru keluar dari proyek, dari tempat rumah itu dibangun. Berarti tukang itu pas sudah mau jadi ya, udah mau ada penghuni atau gimana? Enggak, masih agak lama jedanya. Jadi tukang keluar, karyawan masuk. Kayak karyawan penjaganya tuh masuk 2 orang. Dulu sama siapa, Mas? Saya sama ada teman saya 1 orang, sekarang udah resign, udah nggak kerja di sini. Oh, iya. Saya cuma berdua waktu itu. Itu hari pertama nggak ada tukang, udah nggak ada tukang. Hari pertama nggak ada tukang. Saya jaga 2 orang. Jam 4 sore itu teman saya izin mau ke tempat saudaranya katanya. Setelah teman saya itu
keluar tempat saudaranya. Itu sekitar jam 5 lebih lah. Saya lupa nyalain lampu. Lampu semua ruangan di dalam Berarti jam 5 lebih itu sekitar setengah 6. hampir mendekati setengah 6. Berarti maghrib lah ya, ibaratnya mau maghrib. Iya, Ya. cuman masih ada cahaya Masih lah, terang. belum gelap-gelap banget. Oke. Jadi saya langsung naik ke lantai 4. Saya nyalain dulu lantai 4 di lorong-lorongnya. Nah, di situ saya keliling-keliling dulu tuh, nggak langsung turun. Saya ngeliatin dapur, saya ngeliatin tempat yang buat naruh kulkas, karena besok kan rencana kulkas datang. Iya. Pas saya masuk ke lorong kedua, sebelah kiri, masuk, saya jalan beberapa langkah, itu kedengar suara air. Air dari toren atau Bukan, kayak air dari shower gitu. Kayak berarti orang ibarat mainan. orang yang mandi gitu ya. Iya, kemungkinan kayak suara orang mandi lah. Di kamar nomor barisan ketiga lah. Setelah dari dapur itu barisan ketiga. Itu ada suara orang mandi. Saya pikir ini ada keran yang bocor atau gimana ya kan. Iya. Pas saya mau masuk ke kamarnya, itu kan beberapa kamar memang ada yang terkunci, ada yang nggak terkunci. Nah, kebetulan kamar itu tuh terkunci. Kamar itu kekunci, jadi saya nggak bisa masuk. Saya nggak bisa mastiin itu keran bocor atau enggak kan. Nah, saya telepon Jerry, teman saya tuh yang keluar dari tempat kos itu, yang ke tempat saudaranya. Kunci kamu bawa nggak? Saya tanya. Nggak dibawa, ada di loker katanya. Saya turun ke bawah, ke pos jaga, ngambil kunci saya. Naik lagi saya buru-buru, sampai ke depan kamarnya saya buka, gelap memang, karena lampunya memang gak dinyalain. Untuk kamar-kamar memang gak ada yang dinyalain. Saya nyalain lampu, saya nyalain ke kamar mandi, nggak ada bekas air. Nggak ada sama sekali bekas air netes atau apa tuh, nggak ada, kering. Bahkan bekas cat yang masih di lantai itu kan baru dibangun kan, maksudnya Iya. baru selesai pengerjaan gitu. Itu masih ada bekas cat, bekas kompon, bekas semen gitu. Berarti masih berceceran ya. Iya, emang itu kan tugas kita nanti ngebersihin. Iya. Cuman kan harusnya kalau memang ada suara air di kamar itu, ada bagian yang basah dong logikanya. Itu nggak ada. Tapi itu ada basah sama sekali gitu. udah memastikan kamar sebelahnya. Saya kamar sebelahnya kan nggak dikunci. Oh, berarti sebelum masuk ke kamar itu kamar sebelahnya dulu. Enggak. Jadi saya cuma mastiin sumber suara. Karena sumber suaranya itu jelas dari kamar yang terkunci itu gitu loh. Iya. Kalau kamar itu kebuka terus ada suara air itu kan pasti tahu lah gitu kan. Pasti tahu. Nah, itu kanan kirinya memang nggak ada. Itu yang ketiganya, itu kamar ketiganya. Akhirnya saya turun, udah selesai nyalain lampu, saya turun ke lantai 3. Lantai 3 saya nyalain lampu lagi, nggak ada apa-apa sampai selesai ke lantai bawah. Terus jam setengah 9 itu teman saya pulang. Setengah 9 malam. Ya, teman saya pulang dari tempat saudaranya. Ya. Saya di dalam pos jaga. Jadi itu kalau kamu ngebuka pintu gerbang, kamu itu nggak ngelihat pos jaga, yang dilihat itu ruang tamu lobi lah, lobi tempat saya kerja tuh. Iya. Di dalam ruangan gitu. Dan di lobi ada kaca, ada jendela kaca gitu, ada lobi. Dulu belum ada tempelan stiker buat nutupin kaca itu, masih jadi dari luar masih bisa kelihat ke dalam kalau lampu masih dinyalain. transparan ya. Masih transparan ya. Teman saya itu masuk, terus dia buka pintu pos jaga, lihat saya lagi tidur, saya dibangunin, bangun gitu kan. Habis dibangunin dia nanya, katanya saya di dalam gitu loh, bukan di dalam pos jaga tapi di dalam lobi, lagi seliweran jalan mondar mandir katanya. Dia ngeliat dengan baju yang sama. baju yang sama yang saat itu saya pakai ketika saya dibangunin sama dia. Saya ketiduran sebentar sih, nggak lama lah. Saya main HP, saya ketiduran. Dibangunin sama dia. Bukannya kamu di dalam katanya. Enggak, saya dari tadi tidur, saya bilang. Setelah saya nyalain lampu, saya main HP. Ketiduran lah sebentar sampai si teman saya itu pulang. Dibangunin saya. Nah, itu kejadian awal-awal waktu saya baru mulai kerja di tempat itu dulu. Iya. Lama-kelamaan kan banyak penghuni masuk. Iya.
beberapa masuk, lantai 4 terisi, lantai 2 terisi, lantai 3 terisi. Dan mereka pun sering cerita gitu. Cerita, ya maksudnya kayak Adanya sesama hal-hal penghuni, ya sesama penghuni itu sering ngobrol. Sering cerita kalau dia suka ngeliat ini, suka dengar ini gitu. tentang yang hal-hal yang tidak masuk akal Ya, gitu ya. nah, sampai terakhir itu belum begitu lama, setahun yang lalu lah. Setahun atau setahun lebih yang lalu. Itu adalah kamar lantai 3, cewek. Dia tinggal sendirian di situ. Siang-siang padahal teriak-teriak. Jadi saya nggak tahu dia punya masalah atau enggak, karena kan dia nggak pernah cerita kan. Kita kan nggak pernah interaksi kayak sejauh itulah sama. Tapi itu orangnya gimana, Mas? Itu orangnya ya ibaratnya orangnya sosoknya pendiam atau periang atau Saya nggak ramah? begitu kenal kalau untuk sampai sejauh itu, saya nggak tahu. Yang jelas dia teriak-teriak, nangis, terus kedenger ada beberapa penghuni yang nyampein ke penjaga kalau kamar sekian teriak. Disangkanya lagi berantem. Pas Sama- kita ketok, kita buka pintunya paksa, dia kesurupan ternyata. Yang awalnya teriak, yang awalnya nangis, tiba-tiba ketawa, menyeringai gitu ketawanya. Iya. Ketawa-ketawa, senyum tapi kayak senyum marah gitu. Iya. Habis senyum marah gitu. Bahkan waktu itu yang jaga udah 4 orang, karena udah lama kan. Semakin bertambahnya penghuni waktu itu, ditambah pula tenaga kerja, Iya. udah 4 orang. Nah yang 1 orang itu megangin sampai mau ditusuk sama dia, karena dia ngambil pisau ya. Akhirnya kita rebut, kita pegangin, tenaganya itu padahal dia kurus kan, dipegangin 2 orang itu hampir nggak kuat, dia meronta-ronta terus. Padahal dia kurus, dia wanita ya. Iya, tapi dalam kondisi itu tenaganya jauh lebih kuat dari 2 orang itu, sampai bener-bener harus dipegangin banget gitu loh. Iya. Udah ronta-ronta sampai lemes gitu, sampai dia bener-bener lemes, nangis, diem. Akhirnya kita tenangin, ya kita baca-bacain lah gitu kan, kita bacain, kita suruh istighfar segala macam. Kayaknya dia tenang. Nah setelah tenang, besoknya dia cerita tuh. Ceritanya itu apakah penjaga naik ke kamarnya atau Enggak, penghuni turun dan ngobrol seperti jadi waktu itu kan ada tukang bersih-bersih iya. yang ngebersihin setiap kamar. Nah ketika tukang bersih-bersih itu ngebersihin kamarnya dia baru cerita tuh. Dia baru cerita tentang masalah waktu itu gitu. Kenapa sampai terjadi seperti itu. Jadi awalnya dia tuh habis makan, ya kan? Habis ngambil makanan turun ke bawah. Oh, berarti Gojek lah ibaratnya. Iya, gitu. habis ngambil makanan turun ke Keren. bawah. Dia naik. Setelah dia naik dia nggak langsung makan. Dia duduk dulu, bengong. Lama-lama kepalanya berat, tengkuknya berat. Terus kayak pingsan gitu lah. Ya, setengah sadar ya. Nggak sadar ya. Setelah itu baru dia udah nggak inget apa-apa lagi, ceritanya gitu. Sampai yang terakhir ya itu, yang kamarnya sering diketok. Oh iya. Nah, itu ya. Terus kejadian-kejadian itu kan baru di tempat kerja ya. Kejadian yang memang sangat berkesan gitu, terkesan itu pas di mana itu, Mas? Banyak sih. Waktu itu saya kerja di kafe daerah Bogor, pelosok lah, termasuk pelosok lah. Karena perumahan itu perumahan besar banget, jalan utama, terus pintu masuk sampai ke klaster-klaster tempat saya tinggal itu jauh pokoknya. Harus naik ojek, kalau nggak naik angkot baru masuk ke dalam. Berarti masih banyak hutan atau Bukan hutan, jadi dia perkebunan? memang perumahan besar. Rumahan yang besar gitu kan, dibangun gede, cuman masih sepi. oh ya berarti belum ada penghuni ya? Atau enggak kurang banyak penghuni atau gimana? Ya, jadi Atau dia masih baru. perumahan-perumahan yang dibeli tapi nggak ditempatin gitu. Oh ya, seperti villa lah, villa pribadi Ya, ya. hampir sama kayak gitu karena di daerah Bogor. Ya, Bogor kan tempatnya. Saya ngelamar kerja di sana di kafe, Wisata. ya kan. Ya. Saya keterima di situ, saya jadi bagian yang bikin snack, bikin minuman, kayak barista gitulah. Ya. Bikin snack, bikin minuman. Setelah 5 bulan kerja, saya disuruh ngajak anak istri buat ikut tinggal di situ, tapi saya dikasih kontrakan rumah.
Dikasih rumah sama disewain rumah bosnya. sama bos saya. Disewain rumah, waktu itu sewa setahun. Cuma memang agak jauh dari tempat kerja saya, jadi harus pakai sepeda. Jadi berangkat pulang pergi itu pakai sepeda. Waktu awal-awal nggak ada apa-apa. Awal-awal nggak ada apa-apa. Istri saya udah datang ke Bogor. Awal-awal nggak ada apa-apa. Kita udah ada kasur, udah ada TV, udah ada kipas, gitu-gitulah, udah lengkap. Berarti difasilitasin dari bosnya. Iya, difasilitasi sama bos saya. Oh. Pokoknya kita tinggal di situ. Cuma memang agak jauh sama agak masuk gitu. Itu sekitaran berapa kilo atau berapa ratus meter mas dari rumah ke tempat kerja? 1 kilo lebih lah. 1 kilo ya. Iya. Lumayan juga ya. Harus jauh naik ya. sepeda, kalau jalan kaki capek banget. Iya benar. Sepeda juga kan pasti capek lah yang jauh. Beberapa bulan jalan, istri anak saya tinggal di situ. Itu suatu malam saya pulang kerja pakai sepeda. Jadi rumah saya itu kan belum ada pagarnya, belum ada pagar depan, belum ada kanopi gitulah. Cuman memang kamarnya, jendelanya langsung ke jalan. Kamarnya kan paling depan. Jadi cuman pakai tirai gitu, tirai kaca dikasih gorden gitulah. Jadi kita bisa ngeliat ke jalan. Berarti mepet itu mas atau ada halamannya itu? Ada halamannya. Halaman terus jalan. Oh iya. Berarti agak ini ya. Waktu itu saya pulang, saya nyampe depan rumah. Saya ngeliat istri saya ngintip dari kamar. Dari kamar tempat tidur. Ngintip begini. Dia ngeliat saya ngeliat dia. Nah, dia tutup lagi tuh gordennya. Karena saya tahu istri saya udah lihat saya pulang, saya kan nggak ngetok pintu. Langsung. Nggak ngetok pintu, saya diemin. Karena saya pikir dia lagi keluar buat bukain pintu. Iya. Saya tunggu beberapa menit, dia nggak keluar. Dia nggak keluar. Akhirnya saya ketok, gak dibukain. Saya telepon lah. Nah, ditelepon baru diangkat. Dia baru bangun tidur. Baru dibuka sama dia. Saya marahin. Kamu udah lihat saya kok, pintu nggak dibuka gitu loh. Saya nunggu beberapa menit sampai saya ketok, saya telepon, baru kamu buka. Kan kamu udah ngeliat saya juga lihat kamu tadi kamu buka jendela. Dia bilang apa? Dia bilang dia nggak buka jendela karena dia lagi tidur. Dia tidur dari sore katanya sama anak. Dia tidur di kamar itu dari sore. Cuman saya lihat sendiri itu, lihat betul. Lihat mukanya, raut Persis, mukanya, rambutnya, bajunya, mukanya. Ya istri saya ngelihat. Itu sekitaran jam berapa mas kalau boleh? Saya kan mulai kerja jam 10 pagi. Pulang itu selesai kerja jam setengah 11 malam. Itu baru tutup kafe. Iya. Belum kita bersih-bersih. Belum kita rapi-rapi segala macam. Closing lah. Nah, setelah tutup total itu saya sampai rumah jam 12 lebih lah. Baru sampai rumah. Malam ya. Iya, kadang-kadang saya ngobrol dulu sama teman kerja. Itu pas pulang itu dari perjalanan itu sendirian atau konvoy? Sendirilah. Sendiri. Iya, nggak ada teman. Karena teman-teman saya beberapa ada yang tidur di kafe, beberapa ada yang pulang pakai motor, cuman memang berlawanan. Oh, Kan beda dia arah. keluar perumahan. Kalau saya kan iya, masuk. iya. Itu jadi beda arah. Itu beda arah ya. Saya pakai sepeda waktu itu. Saya marahin lah dia. Ternyata dia baru bangun tidur. Terus saya kaget waktu itu. Udah, akhirnya kita nggak lanjutin obrolan itu lagi. Karena saya tahu itu, udahlah, udah jangan diomongin lagi. Tidur, saya tidur. Karena udah capek banget. Saya tidur lah. Jalan lagi berapa bulan lagi udah nggak ada apa-apa tuh. Nggak pernah terjadi apa-apa. Ya sedikit cerita juga ya. Jadi rumah saya itu posisinya 4 rumah dari kiri nggak ada orang. 4 rumah kiri nggak ada. Iya. Depan itu nggak ada juga. Karena saya belum pernah lihat ada cahaya lampu di situ. Depan itu nggak ada. Sebelah kanan kalau ada penghuninya itu sekitar 7 rumah. Jadi kanan kiri depan belakang udah beda komplek. Saya nggak tahu tuh karena dipagar. Oh iya. Udah beda komplek. Jadi saya nggak tahu itu ada orang apa enggak. Yang jelas 4 terus 7 depannya nggak ada juga. Jadi di tengah-tengah nggak ada rumah nggak ada penghuni sama sekali gitu. Itu saya tahu setelah beberapa bulan karena awal-awal kan saya nggak tahu itu ada orangnya apa enggak. Karena jarang di rumah juga ya. Jarang di rumah. Pulang kan waktu mau tidur, berangkat Iya. kerja pas mau tidur. Itu istri saya yang cerita. Jadi waktu itu istri saya tuh kayak apa namanya tuh jalan keliling komplek karena banyak pohon mangga. Anak saya metikin mangga lah di situ. Dia masuk
petikin mangga di halaman-halaman rumah, ternyata rumah itu kosong semua. Rumput-rumput itu sampai ke dalam-dalam gitu. Iya, Sampai ke bagian belakang itu. Bagian belakang rumah kan ada taman kecil. iya. Itu rumput udah tinggi-tinggi. Anak saya ngintip dari kaca karena pohon mangganya kan di depan rumah persis. Iya. Ngintip ternyata nggak ada rumah. Di jalan lagi. Dia baru cerita sama saya. Ternyata rumah itu di sini sepi. Yang rame itu di blok depannya, di jalan utama dekat pos security itu rame. Iya. Rumahnya juga gede-gede di situ. Nah, setelah itu ada kejadian uaknya istri saya meninggal Di kampung. Di kampung. Di- yang mengharuskan dia sama anaknya pulang. Oh, iya. Nah, jam 10 malam dia pulang, dijemput travel kan. Iya. Nah, udah itu malam-malam selanjutnya saya sendiri. Saya sendiri sampai ada kali 4 bulan saya sendiri di situ. Tapi setelah sendiri itu apa ada Banyak, kejadian atau Banyak. gimana? banyak kejadian. Contoh salah satu yang paling Nah, salah diingat. satu yang paling saya ingat waktu itu saya lupa ngisi token Token listrik. itu kan kalau jam 11 kan nggak bisa ngisi, nunggu jam berapa gitu baru bisa ngisi kan. Token itu loh, beli token Oh iya, token yang kan harus nunggu jam berapa Dulu. baru bisa beli. ya yang dulu ya. Saya udah terlanjur nyampe rumah, saya utak-atik HP, ternyata nggak bisa beli. Ya udah, saya buka pintu, saya masuk, saya taruh tas segala macem, saya tunggu tuh sampai beberapa jam lah, jam 1-an kali ya, setengah 1 bisa ya, setengah 1 baru isi listrik. Udah saya isi listriknya, saya rebahan kan kasurnya kasur lantai, bukan kasur ranjang. Iya, iya. Jadi kalau kita tidur, kita ngadep kiri, itu kita ngelihat bawah pintu, lubang bawah pintu, tau nggak? Iya, iya, yang buat udara itu ya bawah ya. Iya kan, pintu kan bawahnya Iya. kan nggak nempel banget, itu Iya. ada lubang. Ada lubang. Nah, gitu. saya lagi rebahan, saya ngeliat tuh, ada bayangan kaki jalan, masuk kamar mandi. Saya kirain tikus. Jadi gua mutusin buat buka kamar, gua cek tuh kamar mandi. Gua kira tikus kan, lewat-lewat gitu mondar-mandir. Gua senterin, gua kemana, nyalain lampu, dicek sampai ke lubang itu apa? Lubang pembuangan. Lubang pembuangan sampai nggak bisa dibuka. Emang nggak bisa dibuka dia. Masih kunci ya. Masih ini banget, keras gitu loh. Iya. Cari nggak mana-mana nggak ada. Udahlah, akhirnya gue masuk lagi tuh ke kamar. Gue masuk kamar, gue tutup pintu lagi, gue rebahan lagi, main HP, nyalain TV. Ada yang lewat lagi, bayangan kaki, tapi ada suaranya, kayak suara orang jalan. Kayak seorang jalan. Iya, jadi kelihatan dari lubang pintu. Kalau gue ngelirik begini, Iya. kan di bawah nih gue tidur, kelihatan jelas gitu. Itu udah bukan bayangan lagi malah. Awalnya kan gak jelas, lama-lama jelas, karena dia setengah berhenti. Jadi kayak ada kaki yang berhenti itu. Yang satu udah melangkah, yang satu belum melangkah. Itu kakinya pucet banget, Pucet banget. putih ya. Tapi itu kelihatannya sama apa? Keramik itu Napak, atau ngangkang? saya lihat napak. Nampak. Iya. Akhirnya saya mutusin keluar dari rumah, saya nongkrong di pos security sampai pagi. Gak berani saya masuk ke kamar. Gak berani masuk kamar. Sampai akhirnya saya mutusin buat keluar dari kerjaan, pulang kampung dah saya. Nah, itu cerita waktu saya kerja di daerah Bogor. Iya.